Hmm. Selamat pagi, Bapak Gunawan Wibisono dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Chelsea Desita Sianturi dengan NIM 245344409 EK 24909. Jadi di sini saya akan membahas soal dari chapter 4 Advanced Accounting, soal bagaimana teknik-teknik konsolidasian. Mari kita bahas. Oke, baik. Soal sudah kelihatan ya. Nah, jadi pertama-tama kita mau bahas nih soal Palm Corporation yang membeli 75% dari outstanding voting stock Sun Corporation seharga 4.800.000 pada 1 Januari 2016. Nah, terus ada total equity Sun stockholders ada 4.800.000 dolar. Terus ada kelebihan fair value dari net asset yang diakuisisi diassign 10% terhadap undervalued inventory yang terjual pada tahun 2016, 40% undervalued plan asset dengan useful life kira-kira 8 tahun lagi. Kemudian ada juga 50% untuk goodwill. Nah, di bawah ini juga disertakan comparative trial balance-nya. Nah, terus kita ditaruh cari yang pertama goodwill-nya berapa. Nah, jadi goodwill itu tuh didapat dari excess fair value dikali rate of goodwill. Berarti kita harus cari dulu excess fair value-nya berapa. Nah, diketahuilah bahwa excess fair value itu nilainya adalah jumlah yang diinvestasikan dibagi total persentase sahamnya dikurangin total equity of Sun Corporation, di mana dapatlah excess fair value-nya sebesar 1.600.000. 1.600.000 ini kita kalikan dengan persentase rate of goodwill yang di-assign tadi 50%, maka goodwill-nya adalah 800.000 dolar. Nah, yang kedua kita disuruh cari non-controlling interest share pada tahun 2022. Nah, seperti yang kita tahu, inventory tadi di-assign 10%, plan aset 40%, goodwill 50%. Inilah jumlah total yang di-assign ya terhadap kelebihan biaya tadi. Terus disuruh kita cari non-controlling interest share. Kita harus tahu dulu adjusted income-nya berapa. Adjusted income itu berasal dari sales dikurang expense dikurang plan asset amortization. Dapatlah hasilnya 720.000. Nah, kemudian non-controlling share ini itu didapat dari 25% kali 720.000, teman-teman. Itu. Karena non-controllingnya kan, karena kita kan sebagai controlling, kita akuisisi 75%. Non-controllingnya sisa 25%. Jadi berapa? Berarti 25% dari adjusted income kita semua. Nah, ditanya, nomor tiga juga ditanya, consolidated retained earnings pada 2 Desember tahun 2019 itu berapa? Nah, di sini nih kita jawab 3.340.000. Kenapa? Karena di sini retained earnings-nya, retained earnings si PAM pada tahun 2019 yang awal. Terus ditanya consolidated retained earnings pada Desember tahun 2020 berapa? Nah, kita tahu kalau nyari retained earnings itu artinya kita harus tahu beginning retained earnings-nya berapa, ditambah net income kita berapa, dikurangi dividen yang sudah dibayar karena FPT method kan. Dapatlah hasilnya 4.500.000 nih. Pertama kita consolidated earnings-nya berapa, kita tambah sama controlling share-nya, tapi kita kurangin sama dividen yang udah kita bayarkan. Nah, nomor 5, kita diminta untuk mencari consolidated net income untuk tahun 2020. Nah, consolidated net income ini tinggal kita tambahkan aja PEMS income 1.630 dengan adjusted income-nya. Ini PEMS income ini adalah income kita sebelum dikonsolidasikan ya teman-teman. Nih, ini dari sales dikurangin expense. Ya, tuh ditambah sama adjusted income kita. Nah, next. Kita diminta untuk mencari non-controlling interest-nya pada akhir tahun 2019. Yang perlu kita ketahui adalah berapa book value dari Sun Stockholders Equity, plan asset-nya berapa.
goodwill-nya berapa. Sehingga pada tahun 2019 sebenarnya equity pada secara fair value itu ada 5.920.000. 5.920.000 ini kalau ini kan full 100%. Tapi kalau yang non controlling berapa porsinya? Oh, 25%. Maka 25% dari 5.920.000 itu adalah milik dari kepentingan non pengendali gitu. Nah, next kita diminta untuk non-controlling interest pada tahun 2020. Tadi juga sama seperti yang tadi, cuman di plan asetnya ini sebenarnya ada perbedaan. Plan aset yang di sini itu kan dia dikali sama 4 ya. Kenapa dikali 4? Karena sudah 4 tahun berlalu, 4 tahun harus didepresiasi, diamortisasi. Sementara kalau ini kan udah 2020, dia sudah 5 tahun didepresiasi, jadi beda. Kenapa inventory nggak masuk? Karena inventory itu dianggap sudah habis terjual pada tahun 2016. Gitu. Nah, next kita ke soal yang kedua. Nah, pada soal yang kedua ini diketahui bahwa Liam AB itu mengakuisisi 80% kepemilikan di Theo AB pada tahun 2014 sejumlah 10 miliar, 10 juta. Nah, ketika Theo AB stockholders equity itu berisi 2 juta capital stock dan juga 8 juta retained earnings, TOAB itu TOAB aset dan liabilities itu book value-nya itu sama dengan fair value-nya pada saat itu. Nah, di sini disajikan juga bagaimana financial statement LIAB dan TOAB pada akhir tahun 2014. Nah, kita harus kalkulasiin dulu ya teman-teman sebenarnya di sini. Kita diminta untuk menyiapkan work papers consolidation untuk LIAB AB dan juga subsidiary-nya pada akhir tahun 2014. Nah, di sini kita harus tahu dulu acquisition cost-nya itu 10.000. Tapi sebenarnya book value-nya itu adalah 12.500.000 kalau dilihat-lihat. Dari mana kita lihat? Yaitu kita bagikan acquisition cost-nya dengan 80% yang kita akuisisi. Itulah sebenarnya implied book value-nya. Nah, untuk book value net asetnya itu 10 juta. Sehingga ini ada excess nih antara yang implied sama book value ini ada excess nih. Excess berapa? 2.500.000. 2.500.000 ini kita anggap sebagai goodwill. Tuh. Nah, kemudian kita juga ingin tahu berapa sih non-controlling interest-nya. Nah, cara mencari non-controlling interest ini adalah 12.500.000 implied book value ini tadi dikali sama 20%. Nah, kemudian kita juga diminta untuk mengetahui selama tahun 2014 Theo itu menghasilkan berapa gitu kan. Nah, jadi Theo itu diketahui dia menghasilkan 1,5 juta. Dia menghasilkan 1,5 juta, nih 1,5 juta. Tapi kan kalau kita transfer ke Liam berarti kali 80%. Jadi income dari Theo AB kepada Liam itu adalah 1.200.000 dolar. Kemudian ada dividen receivable sebesar 400.000. Sebenarnya dividen yang dibayarkan itu kan ada 500.000. Dikali sama 20%, maka 400.000. Kemudian untuk yang non-controlling interest juga sama aja. Kita tinggal kalikan dia sama 20%. Kemudian kita akan tahu berapa saldo non-controlling interestnya nanti adalah eh, dari yang NCA yang pertama kali kita tambah sama income-nya dikurangi sama dividen yang telah terbayarkan. Nah, kemudian di sini aku mau jelasin soal akun-akun atau jurnal yang dieliminasi. Pertama, dalam laporan konsolidasi itu kita menggabungkan 100% pendapatan dan beban anak perusahaan ya teman-teman. Nah, jika income Theo sebesar 1,2 juta tidak dieliminasi, maka laba Theo akan dihitung 2 kali. Oleh karena itu, akun income Theo itu harus kita eliminasi seperti ini. Kemudian kita juga harus mengeliminasi consolidated net income-nya.
laba bersih masing-masing perusahaan itu kan sebenarnya 4,3 juta, 1,5 juta, gitu kan. Nah, jika dijumlahkan itu ada 5,8 juta. Namun, ya karena akun-akun ini harus dieliminasi, maka kita eliminasi lah income from sales 1,2 juta yang tadi sudah kita akuin ini. Maka berkuranglah investment kita di Theo dan kontrol yang terasa juga kayak gitu. Berkurang 300 ribu nih income-nya. Kemudian kita juga eliminasi dividennya. Investment di Theo itu akan bertambah, si dividendnya juga, dan dividen dividend by Theo. Nah, jadi calculation net income-nya yang pertama itu adalah punya Liam AB per juta 300, punya Theo AB 1,5 juta, dan NCO share 300 ribu. Consolidated net income attributable to Liam itu ada 5,5 juta sebenarnya untuk dikonsolidasikan. Nah, jadi inilah adalah working papers kita. Kita tinggal mencocok-cocokkan aja sih, kayak yang tadi itu income from Theo itu kan, kita eliminasi 1,2 juta ini 300 sehingga pada akhirnya nanti kita mendapatkan total aset 30,6 juta dari hasil akuisisi. Begitu juga dengan total liabilities dan stockholders equity 3,6 juta. Nah, kira-kira begitu penjelasan dari chapter 4 Advanced Accounting. Semoga penjelasan ini dapat membantu. Selamat pagi, salam sejahtera, dan terima kasih.